Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habrul Walid Ghazali dengan NIM 220411100019. Di sini saya akan menjawab tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 6, yaitu kita mendapatkan dalam latihan itu Anda akan memastikan kebutuhan jaringan untuk mengembangkan suatu yang mengapa VLSM bagi jaringan didudukan dalam diagram topologi menggunakan network address 192.168.128/25. Pertanyaan, menentukan berapa banyak alamat host dan subnet yang tersedia. Berapa banyak alamat host tersedia dalam satu jaringan 125, yaitu 126 host tersedia dalam satu jaringan 125. Kemudian berapa jumlah total alamat host yang diperlukan dalam diagram topologi, yaitu 8 host yang diperlukan. Kemudian berapa banyak subnet yang diperlukan dalam topologi jaringan, itu jawabannya 6 subnet. Kemudian langkah 2, menentukan subnet terbesar. Apa deskripsi subnet, misal link BR1 LAN atau BR1 BR2? Jawabnya yaitu BR1 LAN. Berapa banyak IP address diperlukan dalam subnet terbesar, yaitu 40 IP address yang diperlukan dalam subnet terbesar. Kemudian subnet max, seperti apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu, yaitu sini saya menggunakan 126 atau 255.255.192. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet max itu, yaitu 62 host. Alamat host total yang dapat didukung. Kemudian dapatkah Anda mensubnet alamat jaringan 192.168.128/125 untuk mendukung subnet ini? Yaitu bisa. Sebutkan network address yang dapat diperoleh dari subnetting ini. Gunakan network address pertama untuk subnet ini, yaitu 192.168.128/26 dan 192.168.33.192/26. Kemudian langkah 3, menentukan subnet terbesar kedua. Apa deskripsi subnetnya, yaitu BR2 LAN. Berapa banyak IP address diperlukan untuk subnet terbesar kedua ini, yaitu jawabannya 25 IP address yang diperlukan untuk subnet terbesar kedua. Kemudian subnet mask seperti apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu, yaitu 127 atau 255.255.255.255.224. Kemudian berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet mask itu, yaitu 30 host. Dapatkah Anda mensubnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini, yaitu jawabannya bisa. Kemudian sebutkan network address yang harus diperoleh dan proses subnetting ini. Gunakan network address pertama untuk subnet ini. Jawabannya 192.168.33.192/27 dan 192.168.33.224/27. Kemudian langkah 4, menentukan subnet terbesar ketiga. Apa deskripsi subnetnya, yaitu BR2 LUT LAN. Berapa banyak IP address yang dibutuhkan untuk subnet terbesar berikutnya, yaitu 5 IP address. Seperti apa subnet mask yang dapat mendukung alamat host sebanyak ini, yaitu di sini menggunakan 129 atau 255.255.255.248. Kemudian berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut, yaitu 6 host. Dapatkah Anda mensubnet lagi subnet yang tersisa dan masih mendukung subnet ini, yaitu jawabannya bisa. Kemudian apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Jawabannya 192.168.224/29, kemudian 192.168.33.232/29, kemudian 192.168.33.240/29 dan 192.168.33.248/29.
Kemudian langkah kelima, menentukan subnet terbesar keempat. Apa diisi subnetnya, yaitu BR1, BR2 link. Berapa banyak IP address yang dibutuhkan untuk subnet terbesar? Berikutnya yaitu 2 IP address. Kemudian seperti apa subnet mask yang dapat mendukung alamat host sebanyak ini? Jawabannya di sini menggunakan /30 atau 255.255.255.252. Berapa banyak alamat host total yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut? Yaitu 2 host. Dapatkah Anda subnet lagi subnet yang bisa dan masih mendukung subnet ini? Bisa. Apa network address yang harus dihasilkan dari proses subnetting ini? Yaitu gunakan network address pertama untuk subnet ini. Jawabannya 192.168.33248/30 dan 192.168.33252/30. Yaitu langkah latihan 2, membaca skema alamat VLSM. Hitunglah informasi subnet, yaitu di sini yang pertama 192.168.33128/26. Broadcastnya 192.168.33191 dan terus berlanjut sampai ke kebutuhan jumlah host yang paling kecil. Inilah kedua, lengkapi tabel halaman yang berbasis perangkat. Pasangkanlah alamat host pertama dalam host dada. Kemudian langkah 2, gunakan settingan dasar. Mengkabelkan fungsi jaringan IP4 latihan 3 dan mengumumkan network. Langkah 2, mengkonfigurasi settingan dasar pada setiap router. Berikan nama perangkat untuk router. Sini kita masuk ke VPKA-nya. Yaitu yang pertama adalah kita masukkan dulu switch. Masukkan switchnya. Kemudian router. Kemudian di bawahnya router lagi. Dan switch lagi. Kita sambungkan dari dulu kita buka dokumennya. Menyambungkan network sesuai dengan topologi dan menggunakan 3 router menggunakan skema lembaga telah dimuatkan. Itu kita yang pertama, yaitu kita sambungkan dengan kabel copper straight through. Yaitu dari V05 ke router Gigabyte 01. Kemudian hubungan lagi dari router BR1 ke BR2.
yaitu G00 ke BR2 G00. Kemudian dari BR2 ke switch 2. Dari BR2 ke switch 2. Dari BR2 yaitu G01 ke F0/5. Nah, setelah itu kita berikan nama perangkat untuk router konfigurasi settingan dasar pada setiap router. Nah, sini yaitu menggunakan kabel konsol dari BR1 kabel konsol dari BR1 konsol. Nah, kemudian kita hidupkan ini. Kita hidupkan routernya. Masuk ke terminal. Kita no saja. Dan kita masuk ke konfigurasinya, yaitu enak. Masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita hostname BR1. Nah, kemudian kita IP domain lookup. Dan kita enable script. Class. Kemudian kita masuk ke line console dan kita masukkan passwordnya, yaitu password yang diminta adalah berikan kelas sebagai password untuk kedua router, berikan disco sebagai password konsol, dan enable-nya login untuk berikan disco. Kita masukkan yaitu password disco, kemudian login dan exit. Kita masukkan line VTY 015. Nah, selanjutnya kita masukkan passwordnya lagi.
.isco. Nah, kemudian kita login dan exit. Kemudian kita coba service password encryption. Service password encryption. Nah, kemudian kita kasihkan kemudian apa perintahnya, udah. Kemudian buatkan suatu banner yang akan memperingatkan siapapun yang mengisi perangkat bahwa sistem tidak sah. Nah, nanti kita membuat banner MOTD. Banner MOTD nya akses tidak sah. Akses tidak sah. Kemudian berikan suatu IP address dan subname untuk setiap interface menggunakan tabel konfigurasi suatu deskripsi interface dari interface tersebut. Dari beri satu kita berikan suatu IP address dan subnet mask untuk setiap interface menggunakan tabel login dalam latihan 2. Oke, sini itu kita bukan perintah int g0/0/0. Kemudian IP address-nya IP address dari Gen000 itu yang tadi kita coba lihat. 192.833.249 192 168 249 dan 255 berapa terusnya, yaitu 252. Kemudian description PR1 dan kita shutdown. Kemudian kita masukkan lagi yang int Gen001 kemudian IP address dan 168.133.1 apa tadi dari 129 129
subnet masknya 192 kemudian kita masukkan description yaitu BR119 script dan kita no sh, kemudian n kita copy running config startup config. Sudah berhasil building configuration R1, kemudian sudah selesai yang BR1. Kita sekarang konfigurasi yang router 2. Caranya yaitu kita pindahkan dulu kabel konsolnya ini. Nah, kita tekan lagi terminal. Kita masukkan seperti yang tadi, itu enable, kemudian configuration terminal, hostname BR2, kemudian kita no IP domain lookup, kita masukkan enable secret class, enable secret class, kemudian line console console, kemudian kita masukkan passwordnya, password isco yang tadi, kemudian login, exit. Setelah exit kita masuk ke line VTY 15, kemudian kita masukkan lagi password disco, kemudian kita login dan exit. Kita masuk ke service password encryption, password
description, kemudian kita masukkan banner MOTD yang tadi, akses tidak sah ya, sah. Kemudian kita masuk ke int gen00 G0 kita masukkan IP address-nya, IP address yaitu 192.168.133.33 titik dari ini adalah 250 dan subnet masknya 252 di 33 250 kemudian 255 tadi 252 ya. Kemudian kita setelah itu kita masuk ke description, description BR1 R2 BR1 BR1 BR2 LAN BR1 BR2 link R1 BR2 link kemudian kita shutdown dan kita masukkan int yang G001 G0/0/1 kita masukkan IP-nya 192.168.33 itu tadi berapa ini yang kedua 193 dan maksudnya 224 193 255 224 kan ya, barusan 224 betul. Setelah itu kita masukkan description R1 LAN R2 LAN LAN kemudian kita shutdown dan kita end dan copy running config copy running config startup config sudah berhasil juga. Kemudian perintah selanjutnya yaitu perintah
selanjutnya itu dari BR1 ping interface G000 milik BR2, dari BR2 ping interface tuh gitu ya. Jadi di sini kita ping dulu dari BR2 ke BR1 dulu. Tuh kita ping tuh 92.168.33.00 tadi itu yang BR1 adalah 249, yaitu 249. Nah, sudah sukses. Sukses rate 80%. Kemudian kita coba ping dari ini, kita gantikan lagi di sini. Dari BR2 dulu. Sekarang dari BR1 kita ping 92.168.33, terus kita lihat milik dari BR2 ini namanya berarti 250. Sukses 100%, berhasil. Kemudian kita coba ulangi lagi yang tadi yang 80% di router yang kedua. Kita coba apakah berhasil 100%. Kita masuk lagi ke terminal. Dua 192 ping 168.33 yang tadi itu 249. Nah, sudah 100%, jadi sudah berhasil terhubung dari router 1 ping ke dari router 2 ping ke router 1 sudah berhasil, dan dari router 1 ping ke router 2 sudah berhasil. Jadi sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.